Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Deumta Nadia, Dian Anjarwati Setia, dan Hanum Nihla Nabila akan membahas tentang Motivating Employee with Informal Reward by Bob Nelson, PhD. Next. Jadi, nilai informal rewards yang spontan dan berbentuk pengakuan non-moneter sebagai motivasi pegawai telah meningkat karena lebih efektif dan lebih diinginkan oleh pegawai masa kini, serta semakin tidak efektifnya tradisional reward seperti kompensasi dan promosi. Kemudian, tradisional rewards kehilangan keefektifannya karena yang pertama, penggunaan tradisional rewards telah ditolak di dalam bisnis US, yang dibuktikan oleh pernyataan 81% pekerja mengatakan mereka tidak menerima rewards apapun untuk peningkatan produktivitas, dan 60% manajer merasakan kompensasi tidak akan meningkat jika performa mereka meningkat, dan 3% gaji pokok terpisah pada pegawai berprestasi. Kemudian Drucker mengatakan bahwa intensif menjadi hak daripada rewards, seperti kenaikan pangkat yang awalnya merupakan rewards, tetapi dalam waktu singkat menjadi hak. Meningkatnya permintaan akan material rewards dengan cepat menghancurkan kegunaan sebagai intensif dan alat manajerial. Kemudian yang terakhir adalah material reward seperti cash ditemukan memiliki efek demotivasi seperti yang terjadi dalam Hages Aircraft, yakni cash awards, dan akan menurunkan kinerja tim karena pegawai lebih terfokus pada keuntungan individu. United Airlines juga telah meninggalkan long time cash rewards karena masalah ligitasi. Ada juga yang memiliki konflik dalam menentukan jumlah dolar dan menurunkan performa intelektualnya. Kemudian selanjutnya, informal rewards efektif. Adanya peringkat intensif yang menurut pegawai paling memotivasi mereka berdasarkan kinerja dan hanya membutuhkan sedikit atau tidak diperlukannya uang, yaitu yang pertama, bisa diganti dengan manajer memberi selamat secara pribadi kepada orang yang bekerja dengan baik. Kemudian manajer bisa menuliskan catatan pribadi untuk performa yang baik. Lalu manajer bisa mengenali secara publik pegawai yang memiliki performa yang bagus. Kemudian bisa juga manajer mengadakan pertemuan untuk merayakan kesuksesan dari pegawai tersebut. Keefektivitasan dari rewards berbasis pada prinsip fundamental dari penguatan positif. Alasannya ialah yang pertama, respon memproduksi konsekuensi yang menghasilkan peningkatan dalam frekuensi respon. Kemudian, respon emosional yang terkait hukuman cenderung dikurangi dan emosi yang menyenangkan dapat dimunculkan. Seperti dalam teori motivasi Fromm, yang menyatakan bahwa perilaku yang diinginkan dalam lingkungan kerja akan meningkat jika seseorang merasakan hubungan positif antara upaya dan performa. Kemudian makin meningkat jika ada hubungan positif antara performa yang bagus dan reward. Kemudian selanjutnya, contoh ilustrasi dari pernyataan sebelumnya adalah yang pertama, Textronic Inc. memiliki note card yang bertuliskan You don't good aware untuk manajer dan pegawai serta mengirimkan thank you card dalam dokumen satu sama lain. Kemudian eksekutif di NCO Financial System membelikan baju baru untuk junior salesperson karena mereka mencapai target untuk pertama kalinya dan terkadang meminjamkan Mercedes-nya di akhir pekan. Kemudian yang contoh terakhir adalah kantor pusat Pepsi.co memiliki full-time concierge untuk membantu 800 karyawannya dengan urusan pribadi seperti mereservasi restoran, mengadakan acara anak-anak, dan perbaikan rumah tangga. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian. Ya,
sini saya akan lanjutkan. Yang pertama ada karakteristik informal reward. Informal reward menjadi efektif ketika paduan sederhana diterapkan, yaitu perlunya yang pertama, reward harus jelas diberikan sebagai respon dari desired behavior. Terus yang kedua, itu harus diberikan sesegera mungkin setelah desired behavior itu terjadi. Jika hasilnya menyenangkan untuk individu tersebut, kemungkinan dia akan mengulangi respon yang akan meningkat. Terus kemudian ada disampaikannya secara pribadi, seperti fakta manajer mau meluangkan waktunya yang berharga untuk mengenali atau memuji seorang pegawai atas aktivitasnya yang memiliki efek besar yang tidak terduga. Kemudian, nilai bagi individu. Reward yang bermakna untuk pegawai tertentu bergantung pada lingkungan pribadi dan selera yang dapat ditanyakan secara langsung. Seperti adanya pegawai atau sekedar ucapan terima kasih karena telah bekerja dengan baik. Kemudian, paduan untuk menerapkan sistem informal reward itu, informal system reward adalah program organisasi yang mendorong pengguna informasi atau reward oleh manajemen antar pegawai individu cenderung lebih termotivasi oleh potensi mendapatkan reward daripada ketakutan atas hukuman, sehingga kontrol manajemen menjadi berorientasi pada reward. Berikut ini adalah paduannya. Yang pertama, tautkan pada tujuan organisasi. Informal reward perlu dukungan perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi agar menjadi efektif. Yang kedua, individu menanggapi banyak ragam reward yang nyata dan tidak nyata, serta dalam atau di luar pekerjaan. Terus yang ketiga ada ditetapkannya parameter dan mekanisme. Aturan untuk pemberian insentif harus jelas dan dipahami oleh semua orang. Yang keempat, dapatkan komitmen dan dukungan. Biasanya dapat berupa membuat laporan yang positif seperti aktivitas yang menyenangkan, yang menguntungkan bagi semua orang dan perusahaan. Kemudian memantau efektivitas, tujuannya untuk melihat kegunaan dan hasil yang didapatkan. Kemudian hubungan pada program formal reward itu manajemen harus memastikan bahwa informal reward sejalan dengan formal reward. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya mengenai bagaimana Honeywell, Branchard Training, dan American Express bisa menerapkan dari informal reward tersebut. Ketiganya membuat 3 program yang cocok dengan kriteria untuk sistem informal rewards. Yang pertama di Honeywell Technology Center of Honeywell Inc., manajemen menerapkan program pengakuan yang bernama The Winning Edge untuk performa superior dari pekerjaan above and beyond. Program ini diikuti oleh siapa saja yang direkomendasikan. Kemudian komite akan mereview dan memberikan hadiah berupa $100 tunai dan sertifikat pada acara periodik perusahaan serta memposting semua nama pemenang pada buletin perusahaan. Program ini dianggap sukses membuat pegawai saling membantu satu sama lain, mengenali siapa saja yang unggul, dan meningkatkan moral serta kesenangan dalam lingkungan kerja. Program ini berlangsung sekitar setahun dan dihentikan ketika mayoritas pegawai telah mendapatkan hadiah. Yang kedua, di Blanchard Training and Development Inc., manajemen membuat The Eagle Award untuk mengakui legendary service pada pelanggan, yang merupakan salah satu strategi objektif organisasi. Program ini boleh diikuti siapa saja yang namanya dikirimkan oleh pegawai lain karena telah maksimal melayani pelanggan. Kemudian komite akan mereview, membuat surprise visit, dan mengambil foto pemenang yang memegang trofi bergilir. Foto tersebut akan dipajang di papan buletin di lobi perusahaan dengan deskripsi singkat dari aktivitas yang diakui. Trofi ini boleh disimpan di meja pemenang sampai penerima baru diumumkan. Kemudian di akhir tahun akan diadakan Eagle of the Year Award yang dipilih dari para pemenang sebelumnya. Namun, sayangnya beberapa pegawai mengkritik karena program ini cenderung memfavoritkan pegawai yang setiap hari bertemu pelanggan, sehingga manajemen merevisi program yang berfokus pada internal customer service.
Yang ketiga, pada Travel Related Service of New York-based American Express membuat program A Great Performers untuk mengakui dan menghargai performa yang luar biasa. Life size posters, maaf ini maksudnya dari orang-orang yang terkenal, akan dipajang di setiap fasilitas selama berminggu-minggu. Kemudian manajemen membuat poster dengan pernyataan mengenai pencapaian tiap pegawai yang dapat dibawa pulang. Nominasi dibuat oleh pegawai, supervisor, dan pelanggan. Hadiahnya berupa perjalanan untuk 2 orang ke New York, traveler's check sebesar $4.000, logo pin platinum berinisial GP, dan sertifikat yang telah difigura. Program ini menaikkan pendapatan bersih sebesar 500% dalam 11 tahun atau sekitar tingkat bunga tahunan sebesar 18%. Return on equity perusahaan semenjak program menjadi 28%. Implikasinya di masa depan, setidaknya ada 3 tren peningkatan sistem informal reward di masa kini dan masa depan, yaitu tren terhadap kompensasi tetap, tren terhadap pegawai yang diberdayakan, dan tren terhadap peningkatan yang tidak pasti. Tantangannya adalah membuat kontrol manajemen yang mendorong peningkatan secara bersamaan terus-menerus, otonomi dalam operasi saat ini, dan mampu beradaptasi pada lingkungan yang tidak berkelanjutan. Waktu untuk penggunaan informal rewards adalah untuk memotivasi dan mendorong performa individu yang sesuai dengan tujuan organisasi. Informal rewards adalah pribadi dan fleksibel, sehingga dapat digunakan secara luas. Dia memiliki dampak besar dalam memotivasi banyak orang dan membantu menguatkan sistem organisasi formal. Dengan sedikit upaya dan pengeluaran, manajemen dapat mendapatkan keuntungan dari sistem informal rewards yang sejalan dengan program formal untuk memperoleh performa individu yang maksimal dan produktivitas bagi organisasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Ya. Oke. Saya mau nanya, nama saya Raras, NIM-nya S4320020008. Tadi kan kelompok Anda menjelaskan kalau informal reward itu kebanyakan lebih efektif daripada formal reward. Nah, menurut kelompok Anda, kalau di Indonesia itu kira-kira bagaimana dengan budaya dan kepribadian orang-orang Indonesia? Untuk karyawan di Indonesia tuh apakah juga akan lebih efektif menggunakan informal atau bagaimana? Terima kasih. Di Indonesia tuh dengan pakai formal reward atau informal reward. Terus penanya selanjutnya. Saya mau nanya, nama saya Sania Yunita Mara, NIM S43200-2011. Menurut kelompok Anda, penting nggak sih membagikan insentif bagi pegawai yang sudah lama berada di perusahaan tersebut? Dan bagaimana boleh dikasih contoh nggak sih yang ada di Indonesia tentang pembagian insentif dari perusahaan yang ada di Indonesia? Contohnya. Gimana? Ulangin. Penting nggak sih itu membagikan insentif bagi pegawai yang sudah lama gabung sama perusahaan? Terus contohnya kalau di Indonesia tuh gimana? Pembagian insentif. Apakah bentuk THR, bentuk apa yang lainnya? Oke, terima kasih. Mohon ditunggu sebentar ya, lagi cari jawaban.
bonus. Satu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Sania ya. Kan tadi ditanyakan penting nggak sih perusahaan memberikan intensif kepada pegawai yang sudah lama kerja di perusahaan tersebut. Kalau menurut kelompok kami, pemberian intensif itu penting dan memiliki banyak manfaat karena bisa mendapatkan atau didapatkan oleh karyawan yang tujuan utamanya adalah perusahaan itu untuk meningkatkan kinerja serta produktivitas dari para individu maupun kelompok di sebuah perusahaan atau investasi. Jadi baik karyawan dan perusahaan akan sama-sama mendapatkan manfaat yang sama-sama dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Kemudian masalah pemberian intensifnya itu berupa apa? Yang pertama itu bisa intensif berupa finansial, yaitu seperti jaminan di hari tua, terus jaminan kesehatan, rekreasi, dan lain sebagainya. Kalau intensif non-finansial itu bisa kayak mendapatkan promosi jabatan, lingkungan kerja yang positif, hingga menjaga hubungan baik dengan atasan, dan sebagainya. Bagaimana Mbak Sania? Saya menambahkan sedikit ya yang buat Mbak Sania tadi. Jadi contohnya itu kalau di Indonesia itu bisa berupa bonus, kemudian komisi, terus misalkan kayak pemberian rumah dinas, kemudian mobil dinas, terus kayak pemeliharaan jaminan tunjangan hari tua, jaminan kesehatan, atau misalkan ada program tahunan kayak rekreasi bareng perusahaan atau outing kemana, misalkan seperti itu. Bagaimana Mbak Sania? Ya, jelas. Makasih. Gimana, Saudara Sania? Sudah Mbak, makasih Mbak. Sudah jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Raras tadi mengenai bagaimana kalau informal rewards itu diterapkan di Indonesia, apakah lebih baik formal rewards atau informal rewards? Mungkin kalau seperti informal rewards itu kalau mungkin lebih cocok untuk di negara maju seperti yang tadi contohnya di Amerika, mungkin di Eropa gitu. Tapi kalau seperti di Indonesia yang negara berkembang mungkin akan lebih efektif kalau memakai formal reward seperti pemberian uang tunai, kemudian bonus seperti itu, kemudian yang tadi seperti tunjangan kesehatan mungkin akan lebih bermanfaat dan akan memberikan dampak yang lebih besar bagi kinerja dari pegawai tersebut. Karena kalau dari contoh yang informal reward seperti yang telah kami sampaikan tadi, semisal cuma dikasih kartu ucapan terima kasih, gitu mungkin akan kurang ngena gitu di pegawai di Indonesia itu. Bagaimana Mbak Laras? Apa ada tanggapan? Ya, saya setuju. Terima kasih jawabannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, geng. Ya.